Soal nomor 36, pertimbangkanlah dua kalimat berikut. Ya, yang pertama, kekayaan beberapa negara kebanyakan berasal dari sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, nanti ini kita kaji bener apa enggak ya. Lalu, pertama kita bahas dulu deh kalimat pertama. Katanya kekayaan beberapa negara kebanyakan berasal dari sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, kata kuncinya apa? Kebanyakan ya, majority berasal dari sumber daya alam yang mereka miliki. Bener apa enggak? Jawabannya benar kalau kebanyakan, tapi kalau kekayaan beberapa negara selalu berasal dari sumber daya alam yang mereka miliki itu salah. Nah, buktinya ya, sebagai bukti misalnya perekonomian terbesar itu China ya, sekarang China, dulu-dulu Amerika Serikat ya. Tapi intinya Amerika Serikat dan China ini perekonomiannya terbesar di dunia. Kalau Cina udah lebih maklum ya, populasi mereka nomor satu di dunia. Tapi sekarang memang luar biasa, jor-joran bisa ngalahin Amerika. Amerika juga populasi terbesar ketiga, jadi nggak heran kalau mereka perekonomian terbesar, apalagi Amerika sudah jadi negara maju sejak lama, bisa dikatakan sebagai adidaya gitu ya. Maka kita bisa lihat contohnya dari Amerika Serikat ya. Mereka adalah negara yang sangat kaya, jumlah penduduknya banyak. Nah, itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk sama sumber daya alam mereka miliki. Nah, kalau kalian eksplor China itu sumber daya alamnya banyak sekali, begitu pula juga dengan Amerika. Mengingat daratan mereka sangat besar, meskipun mereka tidak seperti Indonesia yang negara maritim, di mana laut itu juga punya kekayaan yang jauh lebih banyak daripada daratan, tapi tetap aja di daratan itu ada banyak sumber daya yang bisa digunakan diutilisasi ya, minyak dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bukti bahwa negara yang kaya seperti Amerika dan China ada faktor endowment, ada faktor sumber daya alam yang membuat mereka menjadi lebih kaya dan jumlah penduduk mereka ya. Tapi ada juga negara yang kaya nggak mengandalkan sumber daya alam ya, negara misalnya New Zealand dan lain sebagainya. Tapi itu pun jumlah penduduk dikit karena kekayaan ini bicaranya total kekayaan ya, bukan kekayaan per kapita ya. Kalau total kekayaan negara yang sumber daya alamnya kecil kemungkinan besar justru malah nggak kaya. Nah, tapi kalau dibilang per kapitanya itu bisa jadi dia lebih kaya. Karena kalau bicara kekayaan di sini total kekayaan maksudnya ya. Kan kekayaan negara dihitungnya apa? Seluruh di negara itu kan. Bukan cuma satu penduduk doang. Nah, ukuran kekayaan itu total ya. Memang bisa sih ada ukuran kekayaan per kapita ya. Waktu itu sempat ada riset misalnya kekayaan per kapita Indonesia 1 miliar ya. Ada yang kaget ini ngitungnya gimana. Sebenarnya nggak relevan kita bicara kekayaan per kapita. Karena kekayaan itu kan sifatnya stok ya. Dia uh, ya memang segitu jumlahnya gitu. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya income per kapita ya. Uh, Apa yang bisa kita hasilkan dalam 1 tahun ya, dibagi yang dihasilkan satu negara dalam 1 tahun dibagi penduduk itu jauh lebih relevan. Pendapatan per kapita, kekayaan per kapita tuh ukuran yang jarang dipakai. Tapi jumlah kekayaan atau total PDB itu masih relevan sekalipun dia nggak di level per kapita. Nah, jadi opsi pertama, kalimat pertama kita setuju. Nah, sekarang kita baca kalimat kedua. Namun negara dengan sedikit sumber daya alam bisa sangat produktif. Nah, ini jawabannya benar ya. Justru negara-negara yang mengalami kelangkaan itu justru mereka bisa sangat produktif. Misalnya Korea Selatan itu sumber dayanya sangat terbatas, tapi mereka bisa sangat produktif ya. Ada dalam otomotif, ada dalam industri elektronik ya, kita tahu produk-produknya. Itu buktinya mereka sedikit sumber daya alam tapi bisa sangat produktif ya. Salah satunya Korea Selatan dan misalnya Singapura ya, sebelum COVID mereka cukup maju, padahal mereka nggak ada sumber daya alam, mereka sangat produktif, dibuktikan dari PDB per kapita yang tinggi. Nah, kalian bisa lihat negara-negara mana, silakan aja cari ya, negara-negara yang sumber daya alamnya kecil, dikit, tapi mereka bisa sangat produktif. Nah, itulah sebabnya kenapa ada istilah kutukan sumber daya alam, ada curse ya. Ketika suatu negara itu kaya sumber daya alam. Kenapa? Karena dengan memiliki sumber daya alam yang kaya, mereka justru hanya mengandalkan sumber daya alam, sehingga menyebabkan negara itu nggak produktif. Atau justru sumber daya alam itu menjadi sebuah konflik politik atau konflik apapun yang membuat negara itu justru kehilangan sumber daya alam ya, dan dengan kehilangan sumber daya alam mereka malah tidak kaya lagi, mereka malah menjadi miskin ya. Sehingga kedua kalimat itu benar adanya ya. Bukan bisa benar atau salah ya. Dalam hal ini kebenaran absolut, bukan sesuatu yang relatif ya. Jadi nomor 36 jawabannya adalah yang A ya. Nah, contohnya negara-negara kecil yang tadi saya beri contoh Korea Selatan, nah tapi juga Skandinavia jangan dilupakan. Skandinavia itu sumber daya termasuk kecil ya, sekalipun memang kayak Finlandia ada banyak danau, tapi tetap ya sumber daya alam mereka dikit ya, setahu saya nggak ada kayak batu bara dan apa tambang emas dan sebagainya nggak ada. Tapi mereka bisa sangat produktif ya. Bahkan memang secara total output mereka jauh lebih kecil ya karena populasi mereka lebih kecil gitu ya.
PDB per kapita lebih tinggi dan itu mencerminkan produktivitas yang tinggi. Oke, sekian untuk nomor 36. Terima kasih atas perhatiannya.